Kemana saja ini kok hilang dari peredaran ini? Ya hilangnya sih bukan hilang sih Mas ya, lebih ada tujuan lain sama yang sama Gusti Allah itu ngasih jalan lain. Selamat sore kawan-kawan. Nah, bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamzah di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Sore hari ini nih saya bertemu dengan mantan kapten SAD tim Indonesia yang berlatih di Uruguay. Nah, ini bertemu dengan Reva Mone yang lama hilang. Selamat sore Reva. Sore. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Kemana saja ini kok hilang dari peredaran ini? Ya hilangnya sih bukan hilang sih Mas ya, lebih ada tujuan lain sama yang sama Gusti Allah itu ngasih jalan lain. Jadi sudah meninggalkan sepak bola berarti? Iya meninggalkan, tapi kan namanya ya sepak bola nggak hilang sih, cuman ibaratnya cari rezekinya mungkin kasih jalan lain. Sekarang posisinya jadi tentara ya? Sejak tahun berapa ini? 2014 itu sudah masuk pendidikan. Dan sekarang dinas di Pomdam 5 Brawijaya. Sebelumnya sempat di Pontianak ya? Ya, sempat di Pomdam 12 Tanjung Pura Pontianak. Dan sekarang pindah di Surabaya. Surabaya. Nah, kalau ngomongkan soal Reva ini kan kaptennya SAD kan, sejak generasi pertama. SAD ini kan yang sekarang masih ada di Liga siapa aja nih? Masih ingat gak sama teman-teman? Iya masih ingat sih, karena kan saya kan juga dari awal. Jadi kan SAD itu kan sistem proyeknya itu kan dia kan ada gonta-ganti gitu loh Mas. Jadi gelombang pertama yang tidak diganti, pokoknya lukiran gitu loh. Pokoknya yang nggak perform dia ganti gitu. Kalau yang generasi pertama siapa aja? Yang masih sekarang tuh yang generasi pertama itu Alvin Mas. Alvin Tuala Salamoni. Ini Nofri Setiawan ya? Nofri, Alvin, betul Nofri, Alvin. Ya, Manahati? Manahati itu masuk ketiga kalau nggak salah. Rizky Pelu itu kedua kalau nggak salah. Rizky Pelu. Oh, yang pertama masih generasinya Alvin ya? Alvin, ya. Nofri ya, karena Nofri dulu saya ingat saya jadi striker ya? Betul. Reva ini kapten di belakang. Center back. Dulu ya asalnya juga striker dulu Mas. Cuman dulu tuh coach Iwan yang suruh main di belakang. Iwan Setiawan. Waktu usia 13, timnas usia 13. Nah, waktu di SAD itu berapa tahun di Uruguay? Uruguay itu dari 2007 sampai hampir 4 tahun setengah. Berarti paling lama ya di antara yang lainnya? Paling lama karena ya ada yang lama sih kayak Jainal Haq. Itu kan dia kan masih stay sana. Oh iya. Samsir Alam, Jainal Haq. Ya tapi kan kita dari gelombang pertama itu kan memang terakhir itu ya 4 tahun tadi itu. Setelah itu kan kita udah naiknya ke profesional gitu loh Mas. Mas harus masuk ke klub profesional. Karena kan umur kan udah beranjak ke 18 tahun ke atas. Berarti dari edisi pertama itu tadi sama Alvin sama Nofri ya? Ya, sama Samsir Alam itu loh. Samsir Alam itu ya. Terus ketemu generasi berikutnya ya. Manahati, Rizky Pelu. Ya. Yandi Sofyan ya? Yandi Munawar Sofyan betul. Kalau Yandi itu dari pertama kalau nggak salah Mas. Oh iya. Yandi Sofyan itu. Jadi kapten terus itu Reva itu di SAD? Ya awal-awal dapat kepercayaan kapten. Sebenarnya kalau kapten itu kan dari dari usia 13 itu gantian terus sama Samsir Alam. Sama usia kan lanjut kan dari usia 13 lanjut 14
lanjut ke itu kan ya rata-rata kan dapat kepercayaan kapten. Kadang yang usia 16 itu yang di Kamboja itu sama Mas Saifuddin itu. Oh iya, Saifuddin yang Ya. kemarin Persebaya sekarang Gresik United itu. Oh, sekarang Gresik ya? Iya, Gresik Oh, United. iya. Nah, kalau ditarik mundur Eva, Nggih. kenapa dulu bermain sepak bola? Apa karena faktor ayah? Iya, iya. Ya karena dibawa terus ke lapangan. Kan ayah kan ngelatih kadang main bola dibawa. Ya akhirnya kebawa. Tadinya kan ya termasuk kan motivasi juga itu kan dari Om ya. Om itu kan Om Mauli kan dulu kan masih aktif. Di Mauli Les itu kan dia masih aktif di liga kan. Jadi dia ikut timnas juga yang waktu zamannya Peter Wett itu. Jadi ya mompa motivasi lah. Itu kan waktu itu kan beliau masih aktif liga itu kan saya masih usia 12, usia 11. Jadi dipacunya di situ. Waktu itu kan masih SSB. SSB itu jadi Di SSB Dolok ya, betul SSB dulu. Surabaya, Dolok Jatim. Nah, nah, ayahnya kan Yusuf Mone ya. Jadi dibawa ayah ke lapangan terus lihat Om ya, Moralesi akhirnya Ya. jadi pemain bola Jadi sekalian. motivasi ya. Lah, kalau saya nggak salah ingat ini kan, Iya. Reva ini dari SSB langsung ke tim nasional kelompok umur terus ya? Iya, alhamdulillah itu. Jadi karena rata-rata itu saya semenjak SSB itu jadi umur saya umpama 11 masih 11 tahun, tapi saya ikut yang 13. Jadi saya itu berpacunya itu di kelompok umur yang lebih tua. Jadi akhirnya tertempa ya. Iya, ya mungkin dari situlah matang lah ibaratnya ya. Jadi kalau lebih banyak kita bergabung dengan usia yang lebih tua kan kita kan gaya main bolanya kan lebih ini lebih apa ya? Lebih matang sih Mas, lebih Jadi ketika 11 tahun ikut 13 tahun, ya ketika 12 ikut 14 gitu terus. 14 naik terus gitu. Akhirnya begitu turnamen gitu Iya. mumpuni. Ya dapat pengalaman lah lebih karena lebih suka apa dengan level yang lebih tua gitu. Pertama masuk ke apa? Tim nasional kelompok umur itu Kelompok umur itu 2005 kalau nggak salah. Waktu itu ada U13. usia 13. Waktu itu kan ada talent scouting dari Jakarta itu kan waktu Piala Spek kalau nggak salah 2003. 2015 itu Pas ini saya pakai jaket spek. Semoga spek jadi sponsornya sama bal-balan. iya. Jadi kan waktu itu kan ada almarhum Om Riki Yakobi itu. Ya. Ya, dia kan kalau nggak salah sama orang apa yang dari Jakarta itu sama Coach Iwan Setiawan. Sama Om Ganesha. Ya. Sekarang Persija Jakarta. Ya, presiden ya, presiden apa? Wakil presiden. Wakil presiden. Saya juga kurang tahu. Saya juga. Saya orang itu jenius sih, Pak. Om Ganesha itu jenius. Ya itu dia apa apa namanya? Ya kan namanya talent scouting ya sekalian jangan balik ya. Alhamdulillah nama saya kan kepanggil. Ya, seleksi suruh berangkat ke mana? Ke Jakarta, tes pusat lagi. Jadi tes di sini kita tes ke Jakarta. Kalau nggak salah itu sama Dimas Gali, kiper. Dimas Gali kiper. Usia 13 itu saya masih kan sama Dimas Gali. Samsir Alam, Dimas Gali. Siapa aja yang masih aktif main bola? Elina Soka. Sekarang di apa namanya? PSPS kalau nggak salah, Pekanbaru nggak salah. Itu bekas kawan di usia muda. 13 ya. Dari 13 naik ke 14. 14. 14 itu piala apa ya Mas? Piala kayak AFF gitu lah, tapi usia 14. Itu kita main di Selangor, tapi sama. Jadi kita pemanggilan kayak tes di Jawa Timur nih, di Surabaya tes. Nanti sampai di Jakarta tes lagi. Setelah dari Jakarta itu nanti setelah lulus TC-nya di Sekayu, Muba Banyuasin. Banyuasin. Ya. Itu kalau nggak salah sama Saifuddin, yang dari Jawa Timur ya Mas ya. Saifuddin, Misbagus Solikin, saya, siapa ya waktu itu ya, lupa saya Mas. Zainal Haq nggak masuk ini?
Belum. Channel Hak malah nggak ini. Padahal satu SSB saya sama channel. Seingat saya kemana-mana sama channel. Iya. Akhirnya ketemunya itu ya di SAD itu. Terus juara. Kan sempat di 16 dulu. Oh, sorry. Dari Medco. Setelah Medco kan kecantum semua tuh. Oh iya, Medco yang Jawa Timur final itu ya. Iya. Final lawan Jakarta kalah di penalti. Ya. Habis itu masuk 16 semua ya. Masuk ke 16. Ada kalau dari Jawa Timur Reva, Channel Hak, Jericho ya. Ferry Setiawan. Terus kiper yang anak Malang itu. Triwindu ya. Banyak sih rata-rata komposisi kerangka tim tuh dari Jawa Timur semua. Pada saat itu memang ya alhamdulillah bagus sih materinya. 16 itu pelatihnya waktu itu Mas Subangkit ya. Sebelumnya itu kalau Coach Bangkit itu waktu Piala Asia. Kualifikasi Piala Asia usia 16. Lah yang AFF usia 17 itu sebelum Piala Asia itu ada AFF usia 17 itu yang selesai Medco tuh Mas. Iya. Itu siapa? Pelatihnya itu Om Urias dari Asiop. Jadi Om Urias sama Om Rasiman yang sekarang latih di Nusantara United. Betul, Nusantara United. Bapak si Abimanyu. Dulu kan waktu kita masih dilatih kan Abi kan cuman jagring loh. Oh iya. Ya, itu CS-nya Jericho dulu. Kan sama-sama keyboard Kidal. Oh iya. Jadi dulu diadu terus sama bapaknya, Coach Rasiman tuh sama Jericho itu suka ngadu dia. Jadi ya sekarang ya ada di pemain tuh. Iki lah sing dulu sama ini latihan sama-sama ya, berawal dari diajak terus ke lapangan kan namanya anak itu kalau diajak terus ke lapangan dia akhirnya ada minat lari ke sepak bola. Dan 16 terus dari situ ya ke SAD itu ya. Ya, dari usia 16 itu dari 17 dulu Mas main di Kamboja lagi kita. Yang dibantu sama Pak Arifan almarhum ya. Iya, Arifin Panigoro. Oh iya, Medco Group itu. Nah, pulang dari situ baru dapat usia 16 itu. Yang Coach Bangkit yang latih. Ya. Yang lawan Jepang itu ya? Ya, yang lawan Jepang. Seingat saya waktu itu liputan di Stadion Lebak Bulus ya. Ya, betul. Reva masih kecil dan sekarang saya tetap masih muda ini. Betul lah, gak berubah ya Mas. Ini wajahnya Reva yang berubah. Iya, wajah sampean yang dari dulu tuh dengan penampilannya segini. Nah, akhirnya ke Uruguay dan di Uruguay lama 4,5 tahun. 4,5. Pertama kali ketika itu kan masih sangat muda kan. Iya. 16 tahun terus akhirnya pergi ke negara orang jauh dari orang tua. Ngerasakan waktu itu ya opoin? Ya alhamdulillah memang kan semua itu kan apa ya namanya merantau itu kan ya kalau enggak ada ridho terus itu kan rasanya itu apa kurang nggak bisa gitu Mas. Jadi kita itu kan tetap tapi alhamdulillah kan tetap komunikasi Mas. Meskipun kita jauh tetap bisa komunikasi dengan orang tua kan. Mungkin waktu itu kan ya telepon mungkin 5 menit 10 menit kalau di Uruguay kan mahal telepon tuh Mas. Iya. Jadi telepon tuh paling 2 menit, paling lama 5 menit dah. Gimana kabar selesai dah. Itu pun paling 1 bulan sekali 2 kali lah. Telepon itu ya. Ya dengan komunikasi aja sih. Kalau ya yang penting udah di ridho ikhlas Pak, doakan ini gitu aja. Karena kan memang dari usia 13 tadi kan sudah merantau terus Mas. Oh iya. Nggak sekolah aja enggak. Oh iya. Lulus sekolah ya opo iki? Ya itu tadi dibantu sama negara. Lah kalau yang lainnya mungkin kan ya TC pulang TC tapi waktu S1 itu kan lama. Terus ya. Itu lama hidup di Uruguay di usia yang sangat muda. Problemnya kalau di Surabaya mangane pecel, mangan soto, iya. rawon. Jadi iya. Di Uruguay apa ini? Jadi yang lucu itu ya memang yang gelombang pertama Mas. Jadi gelombang pertama itu kan awal sekali kita nginjak ke sana itu. Jadi kan rata-rata itu kan kita itu biasa makan nasi, minumnya pun ya minum air, teh lah, air minum biasa lah. Jadi kita pertama nyampe bandara terus sampai ke mes itu langsung disediain jadi kayak
apa ya, meja panjang gitu Mas. Jadi kayak penyambutan anu lah. Jadi kita dikasih makan itu kayak paha ayam tapi besar Mas. Jadi kalau untuk kita sendiri tuh mungkin bisa satu keluarga. Oh iya iya. Iya, jadi terus dikasihnya itu kentang pure loh, yang kentang yang apa nih? Yang pur tuh, yang pure lah, apa kentang yang kayak bubur tuh loh Mas. Nah, jadi cuma disediain kayak gitu pertama itu Mas. Sama air mineral. Nah, setelah kita makan tuh kan hambar karena orang sana itu kan nggak ada bumbu kayak kita Mas. Nggak ada rempah-rempahnya. Nggak ada rempah-rempahnya. Ya. Minumnya bukan air putih, air soda pertama itu. Jadi kita, kok air soda, wes pokoknya dari mulai pertama itu ada yang mulai perutnya nggak cocok lah, latihannya akhirnya lari ke latihan dan segala macem. Ya penyusahannya saat itu sama Om Demis ya, Demis. Oh ya, Demis Jamaudin. Jamaudin. Jadi Om Demis itu ya mungkin bilang sama koki yang di mes sana itu kalau bisa diusahakan ada nasi. Jadi mereka pertama akhirnya besoknya dibuatkan nasi Mas. Jadi orang sana itu ternyata nggak bisa buat nasi. Dibuatnya itu kayak model semi bubur gitu Mas. Nasinya itu kita nggak bisa makan. Akhirnya kita ngajarin dulu. Jadi dari kita itu ngajarin koki sana untuk buat nasi yang biasa kita bisa makan. Akhirnya udah mulai dari situ kita penyusun kita makan nasi. Padahal dari sana itu tadinya itu kita tidak dibolehkan makan nasi. Pasta sama kentang tadi itu, kentang yang dianukan itu aja. Pasta, kentang, daging gitu ya. Iya, daging, ikan yang protein semua ya ibaratnya. Cuman ya tadi ya karena kita udah dari kecil udah bawaannya makan nasi ya udah. Makan nasi. Jadi adaptasinya akhirnya adaptasi duluan makanan dulu ya. Betul, adaptasi makanan. Nanti kan dengan berjalannya waktu itu kan ada cuaca tuh di sana tuh cuaca. Mulai kan ada 4 musim tuh kalau nggak salah. Jadi nanti ada cuaca dingin, ada cuaca ini. Nah, mulai dari adaptasi cuaca lagi, Mas. Wah, itu banyak. Pokoknya tahun pertama itu nggak fokus latihannya. Iya. Mulai dari itu nggak fokus. Adaptasi makanan, adaptasi lingkungan, terus bahasa cuaca, ya. Bahasa, betul. Karena pelatihnya orang Uruguay, Cesar Pasovic ya. Betul. Baru tahun kedua baru mulai nyaman. Ya, tahun kedua kita udah mulai apa ya? Yang khususnya yang kan itu kan ada apa ya? Tambal sulam pemain, betul. Jadi tambal sulam pemain itu yang pemain lama segera yang pemain yang baru masuk itu segera menyesuaikan. Jadi kita juga saling sharing dengan pemain yang baru-baru masuk gitu. Supaya mereka juga cepat. Dari SAD akhirnya pulang ke Pelita Jaya. Ya, waktu itu sebenarnya kontrak itu kan 4 tahun kalau nggak salah, ingat saya itu 4 tahun. Jadi di akhir masa kontrak itu pemain-pemain yang khususnya yang kelahiran 92 ya, yang kayak saya ini itu ditawarin langsung diajukan kontrak sama Pelita Jaya. Jadi kita semua itu kalau nggak salah 3 tahun apa 2 tahun apa 3 tahun perpanjangan langsung. Jadi putus dari SAD itu langsung kita nyambung ke Pelita Jaya. Itu tahun 2011? Iya, 2011. Pulang langsung? Pulangnya itu akhir 2011. Jadi masuknya di 2012. Waktu itu kan Pelita Jaya itu kan pemainnya wis api-api Mas. Bintang-bintang. Bintang-bintang, ya kan. Coach RD pelatihnya. Karena ada si Safi Sali. Ya kan Greg naturalisasi semua. Greg kalau salah Greg baru naturalisasi itu. Iqbal Nevo, backnya naturalisasi semuanya. Sama Van Bukering. Nah, itu hanya satu musim ya, karena kalau tadi ngerunut Reva 2013, 2014 kemudian daftar jadi tentara. Tentara, betul. Berarti hanya satu musim merasakan kompetisi Liga Indonesia. Iya, jadi sebelumnya tuh gini Mas. Jadi kita kan datang itu kan liga itu udah jalan Mas. Nah, waktu itu jadi kita itu disuruh maksudnya ya trial lah ke salah satunya itu
yang saya sempat datengin itu Arema. Hmm. Arema yang ada Mas Karis itu loh, Mas Karis, Yulianto, terus pokoknya kan ada Arema apa tuh satu lagi tuh. Arema Indonesia dan Arema FC waktu itu ya. Ah ya, nggak tahu saya juga lupa waktu itu. Arema Waktu itu ada ISL dan IPL. ISL dan IPL, sorry ya betul. IPL sama ISL ya. Saya yang di ISL-nya waktu itu. Suruh trial ke sana, saya Rizky Pelu, Ferdiansa sama Taji. Kalau nggak sama Taji sama siapa ya? Jadi kita trial ke sana, setelah itu apa namanya itu Mas? Sama coach Wolfgang Pikal kalau nggak salah waktu itu coachnya tuh. Sama nggak lama tuh ditarik suruh ke Persis Solo. Jadi kita habis dari Arema kita mau trial di sana udah hampir berapa minggu di Malang tuh Mas. Kita disuruh ke Solo. Jadi pemain tuh ditarik ke Solo. Padahal kontrak kita kan dengan Pelita Jaya. Cuman karena Pelita ini sudah penuh dengan pemain ya. Jadi kita di trialkan supaya ada kesempatan main di luar itu Mas. Dan ya udah habis itu saya ke Solo, saya Abdu, Rizky, siapa ya waktu itu ya, rame-rame kok Mas waktu itu SAD itu, Windu, berangkat Solo, nggak lama dari Persis Solo, saya balik lagi ke Pelita Jaya. Jadi yang lain tetap di sana, saya ke Pelita Jaya. Jadi saya gabung sama rombongannya itu tadi, sampai Salila sama Greg. Waktu itu kan ada Bang Egi Melgiansa. Oh ya, Egi Melgiansa. Iya, terus Dedi Kusnandar, Kakak Ruben. Oh iya. Bek kirinya Edi Hafid kalau nggak salah, bek kanannya itu. Rombongan mereka kan sama Victor. Jadi kan ibaratnya materinya kan yos penuh semua Mas. Kita mau masuk di mana orang di sana juga saya main gelandang malahan. Lah, Reva, kan dari kecil udah di skuad nasional ya. Iya. Kalau saya pribadi, saya dulu melihat bahwa ini salah satu pemain potensial untuk masa depan Indonesia. Tapi ternyata ya, saya juga ternyata terus tiba-tiba anak itu hilang gitu. Banyak yang potensial. Belum sempat mencicipi, dalam artian benar-benar terjun di liga tiba-tiba hilang. Kenapa waktu itu terus tiba-tiba hilang gitu? Ya jadi waktu di Pelita itu kan saya kan sempat kena ACL tuh. Waktu latihan. Jadi begitu saya kena itu ya itu kalau nggak salah 2012 ya. Jadi saya kena itu ya udah saya izin sama klub. Maksudnya tadinya itu saya mau berobat gitu Mas. Cuman dari klub mau bantu untuk operasi. Jadi saya istirahat 2 minggu kalau nggak salah di sini Mas, pulang ke rumah ke Surabaya 2 minggu. Langsung saya balik lagi ke Sawangan ya, ke Depok, ke Pelita Jaya sana. Terus dibantu operasinya di rumah sakit lupa saya Mas, di Jakarta itu. Udah habis itu setelah dari situ operasi itu mau hampir ya ibaratnya sama rawat inapnya itu paling 1 mingguan lah. Begitu udah bisa napak jalan dan udah suruh penyembuhan pemulihan di rumah. Jadi setelah itu saya balik ke sini Mas. Nah, kalau nggak salah 2013 itu liga mandek Mas ya. Iya. Ya, jadi pas pandeknya itu ya saya ngisinya waktu itu langsung ada tawaran kuliah itu tadi di Unitomo sini. Jadi yang pemain bola yang punya prestasi dan segala macam itu kan ada beasiswa di Unitomo. Kan termasuk rombongannya siapa? Evan Dimas. Andi, Randika Rama itu, Misbah Kusolihin. Dan dari situ akhirnya larut kuliah terus dulu. Kuliah itu mungkin sampai berapa semester? 4 apa 3-4 semester lah. Dapat tawaran tentara. Terus meninggalkan dunia sepak bola. Ini
rasanya ya opus kemudian meninggalkan dunia sepak bola. Ya gini loh Mas. Jadi memang orang tuh pada nggak yakin. Cuman mau nggak mau tuh kan kita itu setelah lulus jadi TNI itu, doktrin TNI itu kuat sekali. Apalagi yang waktu zaman saya itu pendidikannya itu apa bener-bener pendidikan ya Mas. Bukan ada pendidikan tapi yang nggak perlu ikut kegiatan latihannya. Kalau saya ikut full. Jadi makanya itu dari awal waktu itu kan pendidikan saya kan di Siliwangi di Bandung. Jadi selama ikut pendidikan kan ya itu tadi. Jadi mindset kita itu dirubah betul-betul, Mas. Dan akhirnya kemudian pure terjun menjadi tentara ya. Ya, akhirnya itu ada beberapa waktu pendidikan itu kan awal-awal itu kan kita memang dipres untuk ikutin seluruh kegiatan. Jadi mungkin sisa-sisa 2 bulan sebelum pelantikan itu memang ada dikasih kelonggaran untuk olahraga. Jadi untuk mengembalikan perform lagi. Karena kan waktu itu kan mau ada piala apa tuh? Piala Kasat. Piala Kasat apa Piala Panglima tuh ya. Ya jadinya kan yang khususnya yang apa anggota yang masih aktif di olahraga sepak bola itu disuruh latihan lagi. Jadi ya kita kan ya kalau saya sih memang ya kalau rasa keinginan mau main bola dulu sih masih ada. Cuman begitu udah masuk doktrin tentara ya saya juga harus memposisikan diri saya kan dengan pekerjaan saya yang sekarang gitu Mas. Jadi kan ya saya mau enggak mau kan saya harus profesional. Saya mau kerja di manapun ya saya tetap kedepankan profesional. Jadi apalagi setelah lulus pun saya masuk jadi PM, jadi polisi militer. Mau gimana pun ya saya menyesuaikan dengan apa yang ada depan mata saya kan. Apalagi saya setelah lulus ternyata penempatan saya di Kalimantan. Iya, jadi ya saya menyesuaikan aja, ngikut alur Gusti Allah betul. Tapi alhamdulillah semua bisa dijalani, enjoy aja Mas. Nggak ada yang apa ya. Kalau dibilang mau nyesel dan segala macam wis enggak ada di pikiran saya sudah. Dan sekarang sudah menikmati dunia. Sudah menikmati ini ya. Dunia yang ada. Jadi di sana pun akhirnya berbagi ilmu lah saya di waktu di Kalimantan. Karena kan di Pontianak juga nggak ada tim bola dulu. Akhirnya apa dengan Kodam sana ya, jadi saya sempat bantu ngelatih dan segala macam sampai saya bisa ngambil lisensi juga kepelatihan. Baru C. Kan itu kan kalau nggak ada izinnya kan nggak bisa Mas mau ikut kan. Kalau nggak izin sama atasan nggak bisa. Jadi kemarin kan dikasih kesempatan bisa izin ya sudah. Akhirnya tahun kemarin kan sempat megang Liga 3 juga di sana. Di Pontianak. Dan sekarang sudah bergeser pindah ke sekarang udah sini ya. Nah ini terjawab nih kemana Rifa Muni. Kalau bagi saya dulu ini salah satu calon pemain masa depan Indonesia mungkin setelah generasinya Karis Yulianto di posisi pemain belakang ini bisa ada Rifa ternyata hilang. Nah sekarang ketemu jawabannya di mana Rifa Muni berada, ternyata jadi seorang tentara dan sekarang dinas di Kodam 5 Brawijaya. Mungkin ya obrolannya nggak tahu ini panjang atau tidak. Yang jelas kita jadi tahu salah satu calon bintang sepak bola masa depan Indonesia yang dulu jadi kaptennya SHD tiba-tiba hilang, sekarang tahu kemana dia. Itu dulu mungkin kawan-kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya dengan mantan pemain, dengan orang-orang yang berkecimpung di sepak bola Indonesia. Itu dulu, sampai bertemu lagi di obrolan Oma Bal-Balan. Selamat sore dan terima kasih Rifa. Siap Mas Miftah. Selamat sukses sore. selalu Oma Bal-Balan. Amin.